Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi siswa terdaftar dana PIP tapi anak tersebut gak dapat informasi dan uangnya ya. Kita lihat dulu, ini dari Bro Ron juga kemarin yang mengungkap bahwasanya banyak sekali oknum guru yang terlibat di dalam korupsi dana PIP ini teman-teman. Karena nominalnya itu bisa sampai miliaran rupiah ya. Kita lihat videonya terlebih dahulu. 2022, sekarang 2000 berapa? 2025. Kalau misalkan Bapak niat memang mengembalikan dana PIP tersebut, bukan sekarang. Sedangkan kan Bapak tadi bilang, ini saya enggak, ini sudah jelas penggelapan dana. Sekarang kalau datanya baru ketemu sekarang, gitu. Ini kan Datanya ketemu sekarang, uangnya di mana? Pertanyaan saya, uangnya di mana? Ya, kalau uangnya tadi kan saya Di bilang, sekolah kan? Kenapa sekolah masih menahan uang anak ini selama 3 tahun? 2022 dia sudah lunas. Even itu katanya tadi apa? Dipotong 50%, di diskon. Oke, di diskon. Itu kan kebijakan dari sekolah, di diskon. Nggak ada hubungannya sama PIP. And then si anak Rian ini dia baru tahu dapat PIP tahun 2025. Wow, amazing. Lama sekali. Ini mutlak disengaja. Betul nggak Bu? Cengengesan ya. 2022, sekarang 2000 berapa? 2000. Lihat gak guys, tadi itu yang pas postingan saya itu ada bapak-bapak samping saya persis pakai baju hitam yang ada merah-merahnya yang cuma ketawa-ketawi. Itu pun dia pertanyaan buru banget. Jadi memang itu ada sebagian dibagikan, memang ada yang tidak, sama sekali tidak pernah tahu tentang PIP ini. Dia bilang, "Bu, masa ibu dari 10 terus kita bagikan 9, satunya kita nggak bagikan, masa ibu cuma mau lihat jeleknya aja?" Saya udah bilang, mau bapak 50 yang mendapatkan PIP tapi yang dibagikan 49, satu tidak dibagikan, itu termasuk penggelapan dana. Saya sudah bilang, kayak apa ya, nggak sampai gitu. Saya ngomong apa tuh sama mereka nggak sampai. Mereka tetap tidak terima, dibilang penggelapan dana tuh tetap tidak terima. Capseknya sih diam-diam aja, ya Bu, saya salah langkah bla bla segala macam. Oke. Tapi ini nih, ceret-ceretnya ini nih yang di bawah-bawahnya ini yang sok tahu gitu loh. Bingung saya. Gak ada kepentingan apa-apa, mereka ikut jawab gitu loh. Lihat gak guys? Tadi itu yang pas post. Jadi itu di situ lebih gongnya lagi, anak yatim ini mendapatkan beasiswa gratis, tidak membayar SPP atau sebagainya. Ya dong. Tapi mereka banyak sekali yang mendapatkan PIP. Bayangin. Uang anak yatim aja dimakan. Alasannya apa? Uang anak yatim tersebut katanya dibayarkan SPP. Sedangkan mereka yang mengklaim, mereka yang memberitahu bahwa SPP untuk anak yatim itu digratiskan tahun 2020, 2022 kayak gitu. Sumpah, gak masuk di akal aku ini. Kenapa ya Tuhan? Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi itu di situ lebih SMK, ngajar di sekolah swasta. Tadi mbaknya berbicara dari sudut pandang siswa. Baik, saya memberikan beberapa pendapat dari sudut pandang guru dan ibu. Saya seorang ibu dan seorang guru. Baik, mohon maaf, sekolah kita swasta yang gajinya sangat kecil mbak. Di madrasah pun juga gajinya sangat kecil. Memang PIP, nih kasusnya di Jakarta juga seperti ini. PIP diberikan kepada orang tua murid. Tapi di lapangan, orang tua murid itu ada banyak yang tidak memberikan kewajibannya SPP. Nah kita ini dibayar oleh swasta yang gajinya nggak seberapa. Kalau banyak anak murid yang, kalau banyak guru yang tertunda, gara-gara tidak bayar semuanya, kita mau makan pakai apa? Begitu loh. SMK, ngajar di sekolah swasta. Tadi mbaknya sampai sekolah rugi puluhan juta. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa itu membayar ketika anaknya udah dididik sama kita. Kewajiban orang itu membayar, banyak yang tidak mengerti juga. Kita bukan mengambil gaji dari PIP, enggak. Tapi kalau misalkan sekolah itu rugi, siapa yang menanggung? Bayaran nggak banyak yang tertunda, siapa yang menanggung? Apakah aktivis mbak bisa menanggung kerugian sekolah? Otomatis kalau sekolah itu rugi, kalau sekolah itu jatuh, dan itu dampaknya ke guru-guru.
Pengangguran ya? Pengangguran. Saya potong. Ini ada dana bos loh, besar loh dana bosnya. Dana bos itu tadi ibu bilang gaji guru kecil, bla bla. Aku saya tanya, dana bos dibayarkan berapa persen dibayarkan untuk gaji guru? Dana bos itu hanya 50%. Saya dapat Sampai sekolah rugi puluhan. Ngaku sekolah rugi. Intinya dana PIP diambil gitu, dicuri oleh oknum-oknum guru ya seperti ini, ngaku-ngaku sebagai guru yang ya intinya minta belas kasihan lah teman-teman, ngaku-ngaku dari sekolah swasta dan lain-lain lah ya kan alasannya. Padahal dana PIP itu ya harus diberikan kepada murid-murid yang membutuhkan ya, walaupun sekolahnya swasta. Kalau nggak mampu untuk gaji guru ya tutup aja sekolah swasta tersebut, seperti itu ya teman-teman. Ngeri banget sih sekarang ini, sekolah-sekolah banyak yang nakal ya, banyak yang mencuri dana PIP. Itu miliaran rupiah loh ya, dan juga dana bos itu diberikan ke sekolah itu nggak sedikit. Ya beginilah kawan-kawan, negara kita negara yang luar biasa sumber korupsinya itu ya kan. Auzubillah min zalik. Kita lihat komentar netizen di sini. Satu-satunya yang saya berani akui di awal 2005 sebagai tim Broron, karena saya jamin ke Ayu Nende. Ayu tidak main-main kaki seperti LSM berkedok wartawan pada umumnya. Keren. Menyala Broron. Udah jelas dari dulu bangsa Indonesia udah dari kalangan bawah sampai atas selalu melestarikan budaya korupsi, tapi masih aja ada yang teriak anti korupsi dan bebas korupsi. Iya teman-teman ya. Negara kita adalah negara yang korup, intinya seperti itu ya kan. Nauzubillah min zalik. Dikira dinas pendidikan kita bersih. Ah enggak dong, banyak koruptornya ya kan. Penyaluran dana ya dipotong, diambil ke rekening pribadi. Dari guru, Kepsek, dinas sampai bank BRI-nya katanya main. Ya, main dalam korupsi dana bos. Ya lebih baik korupsi PIP ya, lebih baik ya jangan diadakan lagi PIP, biar yang miskin semakin miskin aja, karena disalurkan pun ya dikorupsi oleh oknum-oknum seperti guru, Kepsek dan lain-lain teman-teman semua. Jadi ya udah, usah dicairkan sekali ya, tidak usah dibagikan lagi PIP-nya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.